sehingga adanya mengatakan bahwa bohong. Mungkin kalau Bapak mengerti apa yang kami sampaikan dalam visi misi, mengacu pada awalnya pertama apa yang menjadi isu-isu strategis daerah sebagaimana diatur di dalam RPJPD kita tahun 2016 nomor 9. Di sana sebenarnya apa arahan yang dibangun untuk tahun kelima terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten Nias Barat telah diatur di sana, Pak. Menyusun visi misi Bapak harusnya mengacu di sana. Salah satunya di sana adalah aksesibilitas menuju Bandara Binaka. Itu yang menjadi harus prioritas. Nanti Bapak buka kembali. Yang kedua, Bapak mengatakan tadi bahwa kita ini selalu bohong-bohong. Pak, dokumen potensi daerah Bapak pelajari. Kami garansi karena kami memiliki kemampuan, kapasitas dan jejaring. Kenapa kami katakan jejaring? Partai pendukung kami ada 6 partai besar yang mendukung kami di negara Republik Indonesia ini. Kami tidak akan pesimis, Pak. Kami optimis untuk perubahan Kabupaten Nias Barat. Berani saya mengeluarkan, saya keluar dari pegawai negeri sipil. Berani saya tinggalkan masa depan saya untuk masyarakat saya, untuk masyarakat kita Nias Barat. Saya berani berkorban untuk mereka. Sehingga apa yang kami sampaikan ini kami ulangi sekali lagi, bukan pembohongan. Berani kami menyatakan, berani kami mempertanggungjawabkan. Mengenai tadi jalan ke Bandara Binaka, bukan wilayah kita. Itulah kepiawaian kepala daerah. Itulah kemampuan kepala daerah membangun komunikasi melalui forum kepala daerah, Forkada. Selama ini juga ikut-ikutnya Pak Wakil Bupati di sana pada saat menjabat sebagai Wakil Bupati. Masa nggak mengerti fungsi Forkada? Fungsi Forkada itu adalah membangun komunikasi. Tidak akan terbuka sebuah daerah dan diatur juga di dalam RT RW kita. Daerah-daerah perbatasan ini harus connect dengan tata ruang wilayah. Tentu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Membangun Nias Barat tidak bisa berdiri sendiri dengan Kabupaten Nias Barat sendiri bisa maju. Ya Om, ya Om. Baik, terima kasih. Selanjutnya calon Bupati nomor urut 1 menanggapinya. Waktunya 1,5 menit mulai saat Anda berbicara. Baik, itu yang saya harapkan kepada masyarakat kami. Iming-iming, janji-janji yang tidak logika jangan dipercaya. Bukan saya sudutkan, tapi kalau kita katakan kita bangun sampai Wange itu, dan itu adalah program unggulan kami, harus kami tuntaskan jalan menuju perbatasan kita Wange. Itu yang saya katakan tadi, bukan hanya Nias Barat ini yang daerah terbelakang, seluruh kepulauan Nias. Nantilah kita bangun daerah lain. Kewenangan, apa kewenangan kita Nias Barat membangun Nias Induk? Dan itu tidak ada jaminan kalau ada janji-janji daripada Nias Induk membangun itu, membangun antara kita, itu tidak ada jaminan, saudara. Marilah kita jujur. Ya, ada prioritas mereka karena mereka daerah tertinggal juga seperti kita. Ya, maka untuk itu, ya mari kita belajar, mari kita bicara jujur kepada masyarakat kita. Suatu hal yang tidak masuk logika, marilah kita benahi daerah kita dulu. Lebih baik fokus kita membangun daerah kita daripada kita membangun jalan baru ke bandara. Jalan provinsi saja, saudara. Saudara mantan Kadis PU. Kalau kita tangani jalan provinsi di daerah ini, harus kita izin kepada provinsi, harus kita tahu. Tapi aturan itu tidak langsung kita kerjakan. Ya, itulah yang saya sampaikan. Mari kita jujur kepada masyarakat. Terima kasih. Ya Allah. Silakan kepada calon Bupati nomor urut 2 untuk menjawabnya. Waktunya 2,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Tetap saya ulangi, inilah kalau memang masih kita punya keterbatasan. Pertama itu bukan daerah lain yang kita bangun. Fungsi koordinasi di dalam visi misi kami juga kami sudah menyampaikan, itu kita perlu tingkatkan. Baik di Kabupaten Nias, di Kota Gunung Stoli, di Nias Selatan, di Nias Utara. Seluruh batas-batas wilayah ini bukan kita bangun Pak calon Bupati. Tetapi batas wilayah kita bangun bagaimana bisa terkoneksi dengan daerahnya. Itulah yang kita bangun melalui fungsi koordinasi. Yang kedua, Pak calon Bupati tadi 01 menyampaikan PTT. Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias Barat, seandainya kami diberi mandat amanah
dan direstui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Gaji PTT kami berikan 1.800.000 per bulan sesuai dengan standar UMR karena belum ada standar UMKAP kita. Itulah yang menjadi pedoman. Dari mana itu? Inilah kepiawaian kepala daerah itu menciptakan lapangan kerja di daerahnya supaya masyarakatnya sejahtera makmur. Itulah tugas kita sebagai pemerintah. Bukan hanya berpikir rutinitas, datang ke pesta dan datang ke tempat orang meninggal. Itu juga tidak membawa sebuah perubahan. Tapi penting juga itu dalam sosial, tapi itu bukan merupakan sebuah pokok. Tentu dalam membangun memang butuh namanya anggaran. Itulah dalam kita sebagai kepala daerah yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Bagaimana seorang kepala daerah punya kemampuan, punya kapasitas untuk bisa membuat terobosan baru demi kesejahteraan rakyat. Tidak bisa kita pasrah dengan kondisi yang ada saat ini. Harus kita punya optimisi bagaimana Nias Barat ini ke depan bisa melangkah lebih maju ke arah yang lebih baik. Inilah fungsi daripada kepemimpinan. Bukan hanya duduk kita di balik meja sebagai pimpinan daerah menandatangani surat-surat, memberi disposisi, tetapi kita peras kepala kita bagaimana Nias Barat ini keluar dari keterpurukan yang ada saat ini. Itulah yang diharapkan masyarakat kita Nias Barat. Tentu dengan penguatan tadi yang kami sampaikan, ada BUMD, ada BUMDes, dengan kita buka lapangan pekerjaan, kami yakin seluruh PTT yang ada tidak ada yang dipecat, malah ditambah dengan gaji 1.800.000 setiap bulan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya Om, ya Om. Terima kasih. Giliran kedua kepada calon bupati nomor urut 2 bertanya kepada calon bupati nomor urut 1. Waktunya 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Tentu dalam penyusunan visi misi Pak Wakil Bupati pada saat ini dan calon Bupati 01 adalah acuan pertama adalah RPJPD Kabupaten Nias Barat nomor 9 tahun 2016. Sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa Kabupaten Nias Barat ini lebih banyak jumlah perempuan dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Itu rasionya itu 91,08 atau 8,2% lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Untuk itu kami minta, karena kami tidak temukan dalam visi misi saudara, seandainya Anda terpilih menjadi bupati ke depan, apa langkah konkret saudara dalam peningkatan pemberdayaan perempuan termasuk para janda dan kalau bisa juga para lansia. Tentu ini diatur juga di dalam program itu pengerusamaan gender. Tentu di dalamnya juga ada beberapa arahan-arahan di sana bahwa gender ini juga butuh perhatian dari pemerintah dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat kita. Kenapa? Jumlah mereka, dan kita tahu di Nias ini tulang punggung keluarga adalah perempuan dan janda. Tentu bagaimana kita diberdayakan itu supaya mereka bisa bangkit dari perekonomian yang ada saat ini dan menunjang perekonomian, pertumbuhan perekonomian kita di wilayah Kabupaten Nias Barat. Ya Om, ya Om. Terima kasih. Silakan calon bupati nomor urut 1 untuk menjawabnya. Waktunya 2,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Telah kami sampaikan visi misi kami dan ada calon bupati dari Paslon 2 mempertanyakan bagaimana peran perempuan dalam mendukung pembangunan ini. Apa yang dilakukan? Itu saudara Eli Yunus, harus kita berikan peluang ke mereka. Bagaimana mereka melakukan ekonomi kreatif, bulan nafot, memasak kue dan lain sebagainya, karena sangat dibutuhkan. Jangan kita beli di Gunung Stoli itu, agar kita kreatif daripada ibu-ibu ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita harus dorong mereka. Tanpa peran pemerintah, saudara Paslon 2, kita tahu daerah kita ini daerah terbelakang. Tanpa peran kita, semua berlambat jalan. Dan saya katakan tadi bahwa untuk mengisi itu semua, kalau seorang paslon tidak mengutamakan memberantas KKN,
maka paslon itu amburadul yang mereka lakukan. Itulah pertama tadi harus bersih, harus kita berantas KKN itu. Itulah upaya-upaya kami dalam memberdayakan perempuan di daerah ini. Kreatif mereka kok, kalau kita berikan kesempatan, PKK bisa bergerak untuk membimbing mereka. Dan itu yang harus kita gedor, harus yang kita betul-betul fokus untuk itu. Kalau hanya karya kata, mustahil bisa tercapai. Selama ini saya baca, hanya asalkan sudah dikatakan, tidak ada action untuk itu. Maka dalam kepemimpinan kami ke depan, kami tidak membohongi masyarakat kami. Sudah tahu bagaimana Hinoki ini. Ya, kami akan mendukung apa yang dilakukan, apa pemberdayaan daripada para kaum ibu-ibu ini, berbagai kreatif yang mereka sampaikan, yang saya katakan tadi. Tapi tanpa bersih, tanpa motivasi dari diri kita, setinggi langit pun sudah saya sampaikan tadi, visi misi kita hanya menyenangkan masyarakat sesaat, tapi ya tanpa keadilan mustahil tidak akan tercapai. Maka untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara masyarakat kami di Nias Barat supaya memilih nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya calon bupati nomor urut 2 menanggapinya, waktunya 1,5 menit mulai saat Anda berbicara. Saya aneh, selalu dikatakan bahwa sudah teruji. Kalau sudah teruji jadi pelaku sebelumnya, pasti ada sesuatu hal yang sudah dibuat lebih besar untuk Kabupaten Nias Barat ini. Tetapi selalu ngomong juga bahwa kami ini lebih baik. Bapak masih calon Pak Bupati, calon bupati, belum bupati, baru bisa nanti ngomong sudah teruji setelah jadi bupati. Makanya jangan lagi diulangi kata-kata pembohongan. Ini visi misi ini adalah harapan yang kita tawarkan kepada masyarakat, apa namanya perubahan, sehingga masyarakat bisa memilih kita. Ini kami lihat Pak Henoki Barubu selalu mengatakan kata-kata bohong. Kami ulangi kepada masyarakat kami, seluruh pendengar RRI hari ini, apa yang kami sampaikan hari ini mampu kami buktikan karena kami memiliki kemampuan, kapasitas, dan jejaring. Yang kedua, ini di visi misi paslon 01 tidak menempatkan perempuan menjadi bagian penting di dalam menunjang pembangunan. Buktinya tidak ada di dalam visi misi. Yang disampaikan tadi itu adalah hanya khayalan beliau, tapi tidak tercatat dan tertulis di dalam visi misinya. Beda dengan kami, nanti lihat visi misi kami kalau dapat buku saku halaman 24. Ada di sana apa upaya pemberdayaan perempuan yang kami lakukan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Yahomu, Yahomu. Silakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menjawabnya kembali. Waktunya 2,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau kita memprogramkan, kalau kita membangun daerah kita, kita harus punya komitmen. Ya, harapan yang realistis, saudara paslon 2. Jangan semua bisa ini. Bukan saya sudutkan, tidak. Tapi apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tidak masuk logika. Bukan saya tidak memahami. Dan bukan saya katakan bahwa saudara adalah mantan Kadis PU, Inspektorat. Bisa saya bertanya kepada saudara kedua ini, lihat keadaan Nias Barat selama Anda memimpin, malah lebih besar kewenangan Anda, karena anggaran ada di tangan Anda melaksanakan pembangunan di daerah ini. Itu contohnya. Tapi saya katakan tadi, ya jangan geleng-geleng kepala. Kalau saya tanya secara pribadi, saudara, ya bukan saya menyulukan ini ya, saudara mereka sebagai inspektur berapa kali berikan sama saya temuan-temuan? 0, tidak ada sama sekali. Tapi jangan kita singgung itu. Tapi dalam hal ini harapan-harapan itu kita berdayakan. Dan ada beberapa unggulan-unggulan yang tidak masuk logika. Marilah kita bicara. Seperti yang saya singgung lagi. Satu desa, ya bukan saya, walaupun apa, satu desa, satu tempat pariwisata. Apakah masyarakat saya, masyarakat kami percaya untuk itu bisa dilakukan dalam 3,5 tahun?
Makanya saya katakan, mari kita bicara logika dan realistis, bukan saatnya menyenangkan hati masyarakat. Ada disinggung tadi, memang sifat saya, sifat saya kepada masyarakat saya dari 2004 dulu saya masuk politik. Siapa yang meninggal saya datang kok. Bukannya kita dengar sekarang 2 bulan terakhir ini mereka mencari orang mati agar masyarakat mengatakan, oh, rasa sosial orang ini bukan main. Itulah yang saya katakan, masyarakat kami jangan dibohongin. Tapi sifat kita, mari kita pertahankan apa sifat kita yang biasa. Jangan kita buat-buat sifat yang baru kita munculkan hanya untuk menyenangkan masyarakat. Maka untuk itu, semua itu yang kami sampaikan. Dan apa kendala masalah di dunia seperti ini, Henorgi era-era tampil untuk itu. Terima kasih.